kabar? Juga bagi siapapun pemirsa live streaming, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang bisa menangkap siaran ini. Kami percaya jika kami di sini diberkati, maka Bapak Ibu Saudara dimanapun tempatnya, Bapak Ibu juga akan diberkati Tuhan. Tema bulan ini adalah Aim Higher. Oleh sebab itu hari ini saya ingin khotbah dengan judul Aim Higher, How Low Can You Go? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dulu ada orang berkata begini, kalau menasihati anaknya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Saya setuju. Siapa yang ingin anaknya mencapai cita-cita yang paling tinggi, tolong angkat tangan. Oke, terus punya anak semua. Amin. Tetapi ada satu pertanyaan yang seharusnya kita jawab. Langit itu ada gantungannya enggak sih? Halo? Kalau kita menggantungkan baju kita di gantungan, ada gantungannya. Betul ya? Tetapi apakah di langit ada gantungannya? Sebelum kita bisa menggantungkan sesuatu setinggi langit, harus ada yang membuat gantungannya. Dan siapa yang bisa membuat gantungan di langit? Kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu kalau kita mau aim higher, membidik sasaran yang lebih tinggi, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan satu keyakinan, hanya jika Tuhan yang meninggikan kita. Sia-sia kalau kita sendiri yang meninggikan diri. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 3 sampai 7. Nanti saya akan kembali ke situ. Sekarang bagaimana kita bisa mencapai hal yang lebih tinggi, aim higher. Yang pertama adalah dengan menyerahkan hak. Dan Yesus Kristus itu menyerahkan hak sepenuhnya. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 3. Ayat ini sungguh menarik. Dikatakan begini, Yesus tahu, artinya dia paham, dia mengerti bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Perhatikan kata segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Berarti semua. Seringkali kita orang tua, kalau kita sudah pada saatnya kita pensiun, retire, maka kita mungkin akan menyerahkan semua bisnis kita, toko kita, pekerjaan kita kepada anak-anak yang kita kasihi. Dan seringkali biar anak-anak yang mengelola, biar anak-anak yang memanage, kita melihat dari belakang. Dan hari ini kita belajar bahwa Yesus tahu Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu. Diberikan. Tetapi lihat, apakah kita kuat kalau kita diserai segala sesuatu. Tadi saya baca di koran bahwa Robert Mugabe, presiden dari Zimbabwe, merayakan ulang tahun yang ke-91. Ada yang usianya sudah 91, tolong angkat tangan. Luar biasa ya. 91. Kemarin waktu ulang tahun senior club, saya diminta untuk menyerahkan hadiah bagi seorang anggota senior club. Mengapa? Usianya 99 tahun. Luar biasa. Dan saya berkata, Om, tahun depan saya rindu menyerahkan hadiah lagi. 1 abad. Coba tepuk kiri kananmu, kamu kayaknya juga berumur panjang deh. Oke? Kayaknya kamu juga berumur panjang. Alangkah indahnya kalau kita bisa mencapai umur panjang. Tetapi saya baca di koran hari ini, untuk memperingati ulang tahunnya di negara yang terkenal dengan garis kemiskinannya. Mayoritas masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi dia merayakan ulang tahun, menghabiskan dana hampir 13 miliar. Wow, salah satu menu utamanya adalah steak gajah. Ada yang pernah makan steak gajah? Nanti sebelahnya bilang steak semut aja saya belum pernah kok. Oke. Lihat banyak makanan mewah yang disajikan di tempat itu tanpa melihat bagaimana rakyatnya. Tetapi kita lihat sekarang Yesus yang menikmati semua otoritas surga, tetapi dia merendahkan dirinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dia tahu bahwa dia berasal daripada Bapa dan dia akan kembali kepada Bapa. Ada seorang misionaris yang melayani di Afrika selama 40 tahun, suatu jenjang yang sangat panjang. Kalau kita bekerja 40 tahun, mungkin juga sudah saatnya kita pensiun. Peraturan pemerintah sekarang pensiun katanya usia 55 tahun.
Dan perusahaan-perusahaan swasta juga mulai menerapkan, ditawari, apakah kamu akan berhenti selama 55 tahun usiamu atau ketika bekerja selama 25 tahun. Ada pilihannya. Dan rata-rata mereka memilih menyelesaikan sampai 55 tahun. Karena kalau mereka bekerja mulai 20 tahun, 25 tahun artinya 45, mereka sudah bisa pensiun. Tetapi misionaris ini ketika dia kembali ke Amerika, ke New York, di pelabuhan karena dia naik kapal, banyak orang menyambutnya, spanduk, baliho, semua ada tulisan besar-besar, welcome home. Dan dia merasa sangat dihargai. Tetapi ketika dia toleh di belakang, dia kaget. Ternyata yang disambut bukan dia. Yang disambut adalah pejabat pemerintah yang di belakangnya. Jadi agak GR ini. Justru ketika dia turun, nggak ada yang nyambut. Sampai lama, semua sudah sepi pelabuhan ini. Yang jemput lupa mungkin, kok lama dijemput. Dan dia mulai, kalau orang Jawa berkata nelongso. Do you know the meaning of nelongso? Oke, loro hati. Kalau cita-cita berkata sakitnya tuh di sini. Oke, dan dia mulai berkata, loh kok aku ya enggak disambut seperti ini. Padahal aku bekerja di ladang Tuhan. Tiba-tiba dia dengar suara yang sangat lembut, a gentle voice. Dan berkata, son, you are not at home yet. Kamu belum ada di rumah. Kamu belum sampai di rumah. Dan dia terhibur, karena rumahnya ada di surga. Saat nanti dia kembali ke surga, sorak-sorai dari malaikat itu akan menyambutnya. Amin. Coba tepuk kiri kananmu, katanya kamu nanti pulang disambut malaikat. Oke? Nah, pertanyaan yang kedua, siap enggak pulang sekarang? Oke, mulai beda ya. Kalau siap pulang sekarang jadi beda. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, alangkah indahnya kalau kita melakukan pekerjaan Bapa, melepaskan hak kita, dan saat kita kembali nanti, Tuhan memberi sambutan yang luar biasa. Mengapa Yesus bisa mendapat sambutan seperti itu? Kita lihat yang pertama, karena Tuhan menjadi manusia. Hanya 3 kata Tuhan menjadi manusia. Tetapi ini perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat. Hanya Yesus, manusia yang sekaligus Tuhan. Coba kita akan lihat di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita sebagai manusia, kadang-kadang kita merasa arogan dan rebutan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Ingat ketika kita masih kecil, mungkin kita rebutan mainan. Diberi kue, kita rebutan. Bahkan kemarin saya baca berita, ada seorang ayah yang menghajar anaknya sampai mati. Karena anaknya itu hanya rebutan kaos dari luar negeri. Hanya rebutan kaos souvenir itu loh. Dia minta warna biru, yang satu minta warna pink, dan mereka rebutan, papahnya ngamuk, dan terjadilah peristiwa itu. Untuk mempertahankan hak, itu memang menjadi kebiasaan kita untuk melepaskan sesuatu hal yang sulit. Coba di jalan raya, gampang nggak kita melepaskan hak? Kemarin di jalan, tiba-tiba sopir saya klakson lama sekali, Trin. Dan saya berkata, Pak, sabar, yang terganggu itu yang duduk di belakangmu loh. Bukan yang di luar, yang di dalam lebih kenceng. Rupanya ada mobil lain yang mepet. Seringkali kita gampang panas kalau di jalan raya. Coba kalau Anda naik Mercy S-Class, naik Lamborghini, naik Porsche atau naik Ferrari, dan disalip carry. Halo? Tersinggung enggak? Tersinggung, dia berkata, ya ampun, siapa sih yang berani nyalip saya? Saya senang, kakak saya punya kebiasaan begini, kalau disalip orang, dia berkata begini, sabar, enggak apa-apa, jangan-jangan dia pengen buang air besar. Oke, kita yang ngalah. Tetapi kalau kita punya posisi, punya kendaraan yang di atas rata-rata, untuk menyerahkan hak itu susah. Ketika saya diundang Pak Stephen untuk melayani di Sydney, di sebuah jalan, tiba-tiba banyak di situ Ferrari, ada Lamborghini di situ. Dan tiba-tiba Pak Stephen berkata begini, aneh-aneh ini orang Aussie.
Untuk apa sih beli mobil-mobil mewah begini? Karena kalau di jalan nggak bisa kenceng kok. Mengapa? Karena ada pembatasan kecepatan. Coba Anda naik Ferrari di tempat ini, betul? Coba pacu 200 km per jam lewat Embong Sawu. Pengen tahu saya, oke? Lewat Kali Jagir, nilai nggak nyemplung Jagir, masuk ke dalamnya, oke? Jadi kadang-kadang kalau kita merasa punya kapasitas yang besar, kita tidak mau kalau didahului oleh orang yang menurut kita berada di bawah kita. Ini kemarin saya dapat dari Facebook, seorang sahabat saya, tolong vote dengan teman-teman, dia akan terpilih menjadi salah satu Cake Andi Hero. Kita tahu ya siaran Cake Andi, yaitu orang-orang yang berkontribusi luar biasa terhadap masyarakat. Dan teman saya ini dulu juga rekan sekerja saya, seorang arsitek. Tetapi di rumahnya dia menampung penderita AIDS. Sudah bertahun-tahun. Kalau ada penderita AIDS dan tidak dirawat di keluarganya, dia datangi, dibawa ke rumahnya. Rumahnya lumayan besar, dia punya istri, punya anak-anak. Dan baik istri maupun anak-anaknya mengasihi penderita AIDS itu. Luar biasa. Gampang atau susah? Oh susah. Kalau ada yang bilang gampang, tak suruh maju, tak foto. Oke? Karena enggak gampang. Oleh sebab itu kalau dia sampai menjadi Cake Andi Hero, mungkin ya memang suatu penghargaan yang bagi kita itu diperlukan. Bagi Tuhan yang penting bukan penghargaannya itu, tetapi bagaimana dia bisa merendahkan diri dan memenuhi misinya. Dan yang kedua adalah hidup menjadi mati. Kayaknya sederhana ya, 3 huruf juga, hidup menjadi mati. Itu bukan perkara sepele. Tadi ketika saya tanya siapa yang siap dipanggil Tuhan, nggak ada yang berani angkat tangan, betul? Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini suatu kematian yang sungguh mengerikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan perumpamaan yang sering kita dengar adalah bahwa benih itu tidak akan bertumbuh kalau dia tidak ditanam, tidak mati, tidak mau melepaskan hak kita. Tadi pagi saya broadcast di BBM saya broadcast begini, orang yang mau menang sendiri tidak pernah menang dimanapun, terutama menang terhadap dirinya sendiri. Oke, kita seringkali merasa mau menang sendiri, terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, terhadap anak. Kalau kita tidak mau kalah atau dimenang orang lain yang menang, selamanya kita tidak pernah menang kok. Betul? Mungkin kita bisa menang, tetapi ingat, kita menaburkan banyak musuh di mana-mana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, justru kita ketika belajar dari Yesus, dia betul-betul merendahkan diri, bahkan sampai hancur, dia justru ditinggikan. Waktu Mel Gibson membuat film The Passion of the Christ, saya baca di majalah-majalah, dia mendapat kritikan. Kritikannya begini, kok kamu menggambarkan Yesus sangat kejam, sangat menderita yang luar biasa, wajahnya hancur. Dan apa jawab Mel Gibson? Itu belum seberapa loh. Itu sudah saya kurangi. Kalau saya ikut Alkitab, itu lebih mengerikan lagi loh. Karena semaraknya pun tidak ada. Betul ya? Wajahnya tidak lagi seperti manusia. Dan dia mencoba menggambarkan itu. Ketika Yesus dihancurkan, dia justru ditinggikan sampai hari ini. Salah satu istana yang terindah di dunia adalah The Tehran Royal Palace. Istana kepresidenan Teheran di Iran. Masuk di dalamnya semuanya seperti penuh berlian begitu, berkilauan. Dari mana asalnya? Rupanya ketika membangun istana itu, semua dindingnya, terutama yang menghadap ke entrance gate, pintu yang ke depan itu dipasangi cermin yang impor khusus dari Perancis. Cermin dipesan khusus, mahal, kirim ke Iran. Tetapi ketika sampai di Iran, dibuka kotaknya, pecah
cerminnya itu pecah. Sampai mereka berkata, ya ampun sayang ya ini pecah. Atau kita harus pesan lagi. Padahal itu berapa pesan cermin dari Perancis, sekian jumlah yang banyak, pecah. Mungkin ketika diangkut ke pelabuhan atau diturunkan bisa dibanteng, pecah. Tetapi arsiteknya luar biasa, dia punya pemikiran yang berbeda. Ya udah kita hancurin aja sekalian. Dan pecahannya yang kecil-kecil itu ditempelkan di setiap tembok, menjadi mosaik yang sangat indah. Sehingga kena cahaya matahari bisa berkilauan seperti berlian. Coba tepuk kiri kananmu, enggak usah berlian. Cermin pun harus kayak berlian. Amin. Ibu-ibu bilang, tapi Mbak Ijoli enggak mau. Tidak tukar, tidak mau. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, aplikasinya jangan begini loh. Tadi Pak Safir berkata, cermin kalau dipecahi jadi bagus. Nanti pulang ke rumah, waduh cermin dipecahi kabeh. Oke? Enggak. Tetapi memang kalau kita benar-benar mau direndahkan seperti itu, akhirnya kita akan ditinggikan. Dan yang kedua, ini sedikit aneh, kita akan ditinggikan jika kita mau atau dengan mau dilayani. Memang kebanyakan dari kita maunya melayani, tetapi ada yang tidak mau loh dilayani. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 4-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, jubah tanda kehormatan ya. Kalau kita datang ke sebuah rumah biasanya juga kita tanggalkan itu. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ada kebiasaan di rumah orang Yahudi bahwa di depan pintu diberi air dan handuk. Tujuannya untuk apa? Karena orang zaman dulu sepatunya bukan seperti kita yang tertutup. Memang ada sepatu ibu-ibu yang terbuka, tapi tidak terlalu terbuka seperti sepatu orang di Timur Tengah. Jadi dia seperti sandal diikat-ikat pakai tali, talinya itu dari kulit, dan jalanan kan kotor ya, sehingga ketika masuk diharapkan mereka mencuci kakinya, dan itu katanya merupakan penghormatan kepada tamu. Sebetulnya juga ada sisi lain, supaya rumahnya nggak kotor. Betul? Karena kadang-kadang kalau saya masuk rumah, dan rumah itu mewah sekali, di depan disediakan sandal hotel. Betul ya? Kita untuk tukar, supaya kita sepatu kita dilepaskan pakai sandal hotel. Tetapi sebetulnya tidak perlu. Biarkan. Mengapa? Karena lantai memang untuk diinjak. Setuju? Tetapi coba lihat, pernah dalam suatu seminar yang saya ikuti, itu diikuti oleh banyak pembesar, orang-orang tinggi, orang-orang kaya. Dan hujan turun dengan lebatnya, dan di halaman tempat gedung seminar itu, menggenang airnya. Bahasa Ibrani ini nyembeng. Oke, menggenang airnya. Dan saya menyaksikan pemandangan yang indah sekali sekaligus lucu. Bapak-bapak yang pakai sepatu-sepatu mahal itu. Sepatunya dilepas, ditenteng, dan masuk ke air. Nyeker semua, bertelanjang kaki. Sekarang saya tanya, tujuan utama sebuah sepatu untuk apa? Melindungi kaki. Nah sekarang justru kaki yang melindungi sepatu. Karena kalau dipakai sepatunya yang belasan juta, itu bisa rusak. Nah sekarang pilih mana, sepatu rusak atau kaki kena paku? Halo? Pilih mana sebetulnya? Oke, lebih baik sepatu rusak ngomongnya. Kenyataannya enggak. Coba kalau ibu-ibu pakai sepatu mahal, ditenteng-tenteng. Dan tadi pagi saya khotbah di Rich Palace, dan itu jalan Majen Sungkono bagi saya adalah sepanjang jalan kenangan. Mengapa? Karena pernah all and new, saya khotbah di situ, itu hujan, banjir, macet. Oke. Padahal saat itu saya sama anak saya, sama Yuna, sama Vera, pakai jas. Oke. Kalau Innova aja gak berani nyebrang, apalagi jas. Bisa ngejes bener, betul? Oke, macet. Dan tak lihat jam, saya sudah gelisah. Oke, ini pasti ibadah sudah dimulai. Maka saya bilang sama anak saya, papa turun aja. Saya turun pakai payung, jalan kaki. Mulai dari mana? Dunia buah itu. Plaza buah, tahu ya? Jauh enggak sampai ke Red Palace? Oh jauh. Oke, naik sepeda aja kemeringet apalagi jalan. Tapi itu enggak bakal kemeringet, malah basah. Mengapa? Karena hujan, saya payungan.
Dan orang-orang di jalan bukai kaca jendelanya lihat saya juga agak aneh. Terutama ketika saya melintas di depan CW, Ciputra World. Orang tambah bingung, dikira ini artis yang mau manggung. All New, betul? Sampai di sana, rupanya Ibu Freddy sudah siapkan minuman hangat. Karena sama Bu Agnes sudah ditelepon. Kayaknya ini Pak Safir kebanjiran di sana, tolong sediakan minuman dan tolong dipinjemi celana. Kalau ada asir-asir tolong pinjemi celana. Saya masuk itu asir-asir sudah bilang, Pak tidak ada yang dipinjemi loh ini. Kami lebih pendek dari Bapak ini. Nanti cingkrang kabeh. Oh aduh. Dari apa yang saya lakukan sebelum khotbah, saya lepas kaos kaki, saya peres kaos kakinya dan naik pakai sepatu saya. Karena sepatu tidak saya tenteng. Oke? Padahal itu baru loh sepatu saya. Oke, baru, enggak saya tenteng. Saya kira ini all new, begitu all nanti sepatunya jadi new. Betul? Sebelum ganti new, sepatu saya jadi all karena terendam air. Oke? Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sepanjang jalan kenangan. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia justru mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan budak Yahudi yang paling rendah sekalipun menurut adat Yahudi, itu tidak suruh membasuh kaki. Mengapa? Karena membasuh kaki itu artinya kita betul-betul merendahkan diri di hadapan orang yang kita basuh kakinya. Waktu kita ada camp khusus hamba-hamba Tuhan, saya masih ingat ini, maka kami juga saling membasuh kaki. Ada Pak Sutrisno, ada Pak Freddy, ada saya, Pak Ani, Bu Agnes. Mula-mula kami suruh duduk, kemudian asir-asir jemaat basuh kaki kami. Setelah itu ganti kami yang basuh kaki asir-asir. Dan saya masih ingat waktu itu ketika mulai dibasuh dengan puji-pujian. Saya lihat ada ibu-ibu, waduh cantik, nangis, wes make-up ndak karu-karuan, basuh tak lihat, Monica, istri Asir yang satu. Setelah itu Ibu Yulan, waduh, gantian saya turun, saya basuh kaki-kaki, bukan kecil, tetapi gede hitam. Dan yang bilang, jangan Pak, begitu ndangak, Dev. Oke, Dev, saya nggak tahu waktu itu semua tangisan air mata karena saling membasuh, betul? Udah pokoknya jongkok aja basuh. Oke, baru saat itu loh saya pekui di hadapan Dev. Oke, pekui, bukan Cynthia tapi pekui betul-betul. Tapi suasana setelah itu luar biasa. Dan saya masih ingat saat itu juga begini, bapak-bapak tolong basuh kaki istrinya. Saya tanya, siapa suami-suami yang sudah pernah basuh kaki istrinya? Pasti sudah ya, asir-asir mungkin sebagian ya. Dalam hati saya berkata begini, ya kali ini aku basuh kakimu. Setelah itulah gantian, betul? Setelah selesai kita basuh kaki istri-istri, panitia berkata, waktu habis. Loh enggak jadi, oke? Enggak jadi saya yang basuh kaki istri belum sempat basuh kaki saya, enggak apa-apa. Amin. Tetapi saling merendahkan diri satu sama lain itu indah. Mudah atau enggak prakteknya? Enggak loh. Kalau kamu merasa mudah, coba basuh kaki sebelahmu. Oke? Tidak gampang. Padahal kalau kita membasuh kaki teman-teman kita satu sama lain saat ini, kakinya relatif bersih. Mereka pakai sepatu, pakai kaos kaki, dibuka pun paling enggak kotor, tapi pasti bau. Apalagi kaos kakinya yang seminggu belum ganti, betul? Wah itu perjuangan hebat itu untuk membasuh kaki itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi Yesus melakukan tindakan yang ekstrim itu untuk menunjukkan ini loh aku Tuhan bisa merendahkan diri serendah itu. Dan kita akan lihat yang pertama. Petrus pun tidak mau dilayani. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 6 sampai 10. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku? Ini adalah pertanyaan yang retoris. Apa itu retoris? Pertanyaan yang seharusnya tidak dijawab. Karena dia tahu jawabannya Yesus akan membasuh kakinya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kadang-kadang kita nggak tahu loh apa yang kita lakukan sekarang ini. Nanti fungsinya untuk apa. Tetapi ketika kita melakukannya, kita menoleh ke belakang. Ternyata indah ya. Ada seorang pemain piano yang luar biasa. Dan saya tanya, loh kok you mainnya bagus ya? Loh sekarang. Dulu aku kalau salah mencet not, tanganku dipukul pakai garisan nih. Pakai penggaris. Saat itu saya jengkel itu sama guru. Ketika lapor mama bilang, ya memang sudah seharusnya begitu. Saya kira saya dibela mama. Tapi ketika saya menoleh ke belakang, saya tidak akan menjadi pemain piano yang luar biasa. Kalau saya dulu tidak taat.
Yesus juga berkata sama Petrus loh, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wah ini malah merintah Tuhan. Seharusnya kita yang diperintah, ini malah merintah Tuhan. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Mengapa? Karena setiap kita yang mengasihi Tuhan harus taat melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Secara harafiah, kita tahu bahwa yang tidak bersih mungkin hanya kakinya. Tetapi ini secara rohaniah kita belajar bahwa di antara murid-muridnya itu ada yang tidak bersih. Jadi Yesus berkata, tidak semua. Artinya apa sebetulnya? Bahwa di dalam kehidupan ini, kalau kita sudah dibaptis ya tidak usah dibaptis berulang kali. Bahkan mencapai rekor. Sudah berapa? Aku sudah 9 kali loh. Aku kok 90 kali loh. Ini maunya ini dibaptis terus atau gimana? Oke, tetapi kalau cuci kaki, itu masih. Ya saya maklumi kalau kita pergi ke Israel berangkat, meskipun sudah kita dibaptis, kita ingin dibaptis lagi, merasakan dibaptis di sungai Yordan. Padahal sungai Yordan tidak sebersih yang kita bayangkan. Rodok coklat-coklat begitu. Dulu sebelum saya baptis jemaat di sungai Yordan, saya lihat, wah keruh. Dan ada satu yang menarik, di dalamnya ada ikan kecil-kecil. Dan kalau kaki saya masuk, ikan itu mulai nyerbu, nuduli, til gitu. Karena waktu itu yang ikut banyak rombongan ibu-ibu yang sudah sedikit tua, saya nggak ngomong itu. Oke, setelah selesai saya baptis, mereka muncul begini, wah pengalaman dibaptis yang indah loh. Kaki bisa seperti kesemutan, seperti ada getaran-getaran. Kalau tadi saya beritahu, ono iwak sing nutuli, oh dia loncat lah teriak lah ruwet, betul? Baptisan lah bubar, betul? Karena ada ikan kecil-kecil yang nutuli kakinya itu loh. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita hanya perlu dibaptis sekali, artinya menyerahkan diri sepenuhnya. Bukan setiap kali KKR kita maju untuk menerima Yesus. Tetapi kalau kita maju di dalam setiap KKR untuk memperbarui iman kita, itu justru luar biasa. Amin. Kita maju, oh ya aku mulai lemah loh imannya, aku mau diperkuat lagi. Hal yang sama, banyak anak-anak muda sekarang, eksekutif-eksekutif yang ikut seminar motivasi. Dan seminar motivasi tidak murah. Betul ya? Seminar motivasi itu tidak murah. Ada yang 10 juta, ada yang 900 juta loh. Ikut seminar motivasi itu ada harga-harga yang luar biasa. Dan kita berkata begini, untuk apa sih bayar mahal? Paling seminggu, sebulan kita semangat. Setelah itu, loyo, luar biasa. Loyo, ngelokro, kembali ke seperti semula. Tetapi menurut saya, seminar motivasi tetap sama pentingnya. Kalau Bapak itu makan, betul ya? Besok lapar lagi enggak? Halo? Artinya harus diisi lagi. Kalau sekarang mandi, kira-kira 2 minggu lagi perlu mandi lagi enggak? Kalau yang manggilnya 2 minggu sekali loh. Oleh sebab itu perlu. Tetapi yang terbaik adalah self-motivation. Kalau kita memotivasi di dalam dari diri sendiri. Saya selalu mencoba bangun pagi tanpa alarm sampai hari ini. Kadang-kadang untuk jaga-jaga ya alarm saya pasang. Tapi selalu bangun sebelum alarm bunyi. Tapi kadang-kadang anak-anak muda itu loh. Alarm sudah bunyi 3 kali sebelum bangun. Sudah bangun HP-nya dibanting. Karena membuat orang terbangun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita percaya kita sudah mengikuti kehendaknya. Yang kedua, kita terlalu sombong karena merasa bisa sendiri, sehingga nggak mau dilayani. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada 2 negara yang mengalami ketakutan dalam hal pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Penduduknya. Yang satu negara yang sangat dekat dengan kita, Singapura, yang satu Jepang, Jepang. Mengapa? Karena mereka bukan hanya zero growth. Apa artinya? Jumlah yang dilahirkan sama dengan jumlah yang meninggal. Tetapi lihat di Jepang, jumlah yang meninggal lebih banyak dengan jumlah yang dilahirkan. Jadi jumlah penduduknya nyusut. Oleh sebab itu pemerintah memberi insentif bagi orang-orang
yang mau melahirkan. Kalau Indonesia tidak perlu diberi insentif. Anakmu berapa? 10. Kamu selikur. Hah? 21. Saya pernah membaca ada orang anaknya 28. Luar biasa, 28. Anak sendiri loh. Kalau Pak Samuel Sianto berkata, itu manusia atau peternakan. 28. Enggak usah diberi insentif, sudah banyak. Tapi lihat, mengapa Jepang jadi minus growth. Bukan hanya zero growth loh, minus. Karena mereka merasa membesarkan anak itu sulit, berbiaya tinggi, terutama Tokyo. Ya memang berat, betul ya? Tetapi lihat, kalau kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, negara pasti akan hancur. Karena jumlah orang lansia di Jepang jauh lebih banyak daripada jumlah tenaga produktif. Coba bayangkan kalau gereja semua senior club. Oke? Saya, Pak Sutresno, semua akan jadi, Pak Musa akan jadi senior club juga loh. Tetapi bukankah kita senang kalau anak-anak kita yang menggantikan kita? Kalau kita sudah senior club dan tidak ada yang gantiin kan masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perlu orang lain supaya bisa menolong kita. Alasannya mereka berkata, aku bisa hidup sendiri kok, tanpa pasangan nggak apa-apa kok. Saya punya teman di Singapura yang sampai hari ini nggak married loh. Kalau saya datang ke Singapura, dia antar saya jalan-jalan. Sampai hari ini saya tanya loh, kamu kok cantik gini kok nggak married? Saya bilang, enggak, belum pengen aja. Wah, aku mandiri juga bisa kok. Dia master dari Amerika, kerja di Singapura, posisi manajer. Tetapi nggak mau, belum aja. Kalau yang naksir banyak sih, tapi dia enggak. Merasa bahwa dirinya sudah bisa sendiri, self-sustain, merasa dirinya sanggup mencukupi diri sendiri. Lihat Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Artinya kita butuh orang lain. Percaya tidak, kita itu sangat senang kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang helpful, yang bisa menolong kita. Sebaliknya, kita bisa menolong mereka. Philip Yancey pernah cerita, suatu kali dia kunjungi rumah sakit, dan ada seorang nenek di situ yang sakit dan keluh kesah. Dan nenek itu berkata begini, Pak Philip, saya ini hidup percuma. Mengapa? Saya nggak bisa berkontribusi terhadap orang lain. Saya pansui, artinya hanya bisa terbaring, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Philip Yancey merasa gambar diri nenek ini rusak. Dan dia jelaskan bahwa melayani itu bisa dalam bentuk yang berbeda. Dan nenek itu tanya, maksudnya apa? Ketika nenek masih muda, nenek melayani banyak orang. Ketika sekarang nenek terbaring sakit, ini juga berguna. Agar orang lain bisa melayani nenek. Luar biasa ya, agar orang lain bisa melayani nenek. Ada seorang pastor Katolik Romo yang luar biasa. Suatu kali dia minta melayani di tempat anak-anak yang tidak diharapkan orang lain. Dia yang biasanya memberi seminar kepada tokoh-tokoh masyarakat penting, petinggi-petinggi. Kali ini justru dia melayani anak-anak yang Down syndrome, anak-anak yang kita bilang idiot, yang lebih tepat kalau dikatakan anak-anak berkebutuhan khusus. Setelah 3 tahun dia melayani di situ. Dan wartawan bertanya begini, pasti anak-anak ini belajar banyak ya dari Romo yang luar biasa ini. Dan apa kata Romo itu? Anda keliru loh. Justru ketika saya melayani mereka, saya itu belajar banyak dari mereka. Salah satunya adalah belajar kesabaran. Dan saya terbentuk di situ. Kadang-kadang kita nggak sabaran, tetapi coba kalau kita melayani orang-orang seperti itu. Mau tidak mau, kita harus belajar sabar. Yang ketiga, dengan mau melayani. Sekarang kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 10 sampai 17. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya.
karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Salah satu keindahan yang luar biasa adalah kalau kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun mungkin pada saat kita diperintahkan, kita nggak mengerti. Dan hal ini sangat berguna pada hari-hari ini. Coba kita lihat yang pertama. Seharusnya pangkat dan pejabat sejati itu berasal dari rakyat. Kita akan lihat di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28 dikatakan begini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, diktator, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu langganan koran, ada segmen tertentu yang menaikkan bupati, wali kota yang sukses. Salah satunya adalah Ibu Risma ya. Tetapi yang kemarin itu adalah Bupati Tegal. Dan yang menarik apa? Sampai 2012, Tegal dianggap kabupaten paling korup se-Indonesia. Paling korup. Sejak dipegang dia, menjadi salah satu yang paling bersih. Dan siapa yang menjadi bupatinya? Seorang dalang. Ki Entus Susmano. Ki Entus. Dan dia berkata begini, gaji saya berikan untuk warga saya. Jadi rumah-rumah di Tegal yang enggak begitu bagus, kalau Anda dengar Tegal, kalau Anda ke Tegal, rumahnya bagus-bagus loh. Mengapa? Karena warteg di mana-mana. Warung Tegal, terutama di Jakarta. Dan mereka hidup hemat sekali di ibu kota, supaya bisa membangun rumahnya di Tegal. Tetapi masih ada yang rumahnya yang jelek. Nah, bupati ini, Ki Entus ini, menyerahkan gajinya untuk membangun rumah-rumah jelek itu. Dan mungkin kita bertanya, dari mana dia makan? Yang pertama dari tabungannya. Dan yang kedua, dia masih tetap mendalang. Dan itulah yang diprotes oleh orang lain. Kok masih mendalang? Dan dia berkata, untuk memelihara lebih dari 100 orang, termasuk keluargaku. Kalau gajiku sebagai bupati sudah saya serahkan, saya nggak boleh kerja. Saya sendiri makan apa? Dan kita tahu kalau kita ngundang Ki Entus untuk dalang, paling murah 100 juta loh. Karena itu dalang top di tanah air. Itu dalang top. Tetapi lihat, hasil mendalangnya pun dipakai untuk menyumbang rakyat. Alangkah luar biasanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya kalau Indonesia bersih, kita akan sangat maju negara ini. Singapura lewat. Malaysia? Oh lewat. Betul? Amerika? Ya sebentar lagi. RRT ya nanti. Tapi sebagai bangsa Indonesia harus percaya dong, suatu kali akan lewat juga. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi lihat, kalau sampai kita memimpin dengan tangan besi, termasuk di perusahaan kita, termasuk di gereja, termasuk di lembaga yang Tuhan titipkan, pemerintahan, itu tidak akan lama. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Talleyrand kepada Kaisar Napoleon Bonaparte. Dia berkata begini, Tuhan bisa berbuat sesuka hati dengan bayonet. Ada yang nggak tahu bayonet? Saya balik sekarang. Ada yang tahu bayonet? Oke lah, sedikit kan. Betul loh, saya juga kaget ketika orang-orang kita itu kadang-kadang belum tentu loh istilah yang meskipun tampaknya populer, nggak tahu loh. Bayonet itu adalah pisau. Pisau tentara
yang dipasang di ujung senapan itu namanya bayonet. Dan biasanya kalau Kopassus juga punya namanya pisau komando, itu ada alatnya yang bisa untuk diikatkan, ditempelkan di senapan. Kalau peperangan jarak jauh, pakai peluru. Kalau sudah jarak dekat, mereka tusuk-tusukan pakai bayonet itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Talleyrand kepada Kaisar Bonaparte? Bayonet lambang kekerasan. Tuan bisa berbuat sesuka hati dengan bayonet dan akan memperoleh hasil yang Tuan kehendaki. Berarti dia bisa memperluas wilayahnya, bisa menundukkan rakyatnya. Namun Tuan tidak akan dapat duduk di atas bayonet dalam waktu yang lama. Setuju saya? Di atas kompornya nggak bisa kok. Apalagi di atas bayonet. Artinya kekuasaan dengan kekerasan itu tidak akan bertahan lama. Mengapa? Karena rakyat semakin lama semakin pintar. Betul ya? Kita tahu sekarang pergulatan di atas, kita nggak usah tahu siapa bela siapa, tetapi rakyat tahu loh siapa yang dibela dan siapa yang mau dijatuhkan. Rakyat sudah mengerti kebenaran itu. Dan yang kedua, pelayanan terbaik berasal dari hati. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa artinya melayani dengan kasih? Dengan segenap hati. 2 minggu lagi saya diminta ngajar creative teaching di STT. Mengajar dengan kreatif. Dan ketika ada seorang sahabat, dia ada di luar negeri, dia telepon, Pak, titip buku. Terus saya berkata, belum sih. Tiba-tiba saya ingat, iya saya mau ngajar sih. Kalau mau ngajar saya butuh buku baru. Saya tanya, coba carikan buku-buku yang tentang creative teaching. Dia berangkat ke toko buku. Dan dia berkata, waduh Pak, enggak ada Pak. Tapi dia di rak ada satu judul buku, mungkin Bapak tertarik. Dan saya tanya, apa judulnya? Teaching with Heart. Mengajar dengan hati. Itu jauh lebih baik. Betul ya? Tapi saya BBM-nya telat. Dia sudah sampai ke apartemennya, sampai ke hotelnya, baru BB saya masuk. Dia balik ke toko lagi, Teaching with Heart, habis. Enggak, ya apa sih? Malah habis. Tetapi ketika dia berada di toko satunya, dia menemukan buku kreatif teaching. Sekreatif-kreatifnya kita, sejago-jagonya kita, sefasih-fasihnya kita khotbah atau ngajar, kalau tidak dengan hati, kelihatan loh. Betul ya? Kalau tidak dengan hati, enggak sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita dengan hati, itu luar biasa. Ada salah satu guru yang luar biasa dari Singapura. Ketika dia datang ke Indonesia, saya diminta untuk nerjemahin di dalam sebuah seminar. Dan saya tanya begini, yuk kok bisa menjadi guru yang luar biasa? Dan guru Singapura itu berkata, saya itu mantan angkatan darat, dia kolonel. Tetapi dia mengajar di Singapura, mengajar kelas kecil, primary. Kalau kita sebutnya juga elementary, SD. Begitu. Dan dia berkata, kalau saya ngajar, saya lihat, ada anak saya yang tidak masuk. Saya telepon orang tuanya, kadang saya kunjungi. Sampai suatu kali ada seorang anak yang sakit-sakitan. Setiap kali saya datang ke apartemennya, tetangga itu berkata begini, ini gurumu terkasih datang. Gurumu terkasih datang. Alangkah luar biasanya. Coba Bapak Ibu lebih senang anaknya didatangi guru terkasih atau debt collector? Halo? Kalau didatangi debt collector yang Anda lepaskan herdernya, betul? Orang yang datang dengan kasih, itu pasti diterima. Dan yang aneh, unik ini, anjing itu punya kepekaan tersentuh loh. Saya dulu punya teman, seorang pendeta, kalau yang datang itu pengamen, dijenggongi. Kalau yang datang jemaat, diterima, mek diembus-embus tok tinggal pergi. Loh kok ngerti loh? Oke, anjingnya aja bedain loh, kok kadang kita enggak. Halo? Oleh sebab itu lihat 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya layanilah sesuai dengan talenta dan karunia. Tadi waktu istirahat sebentar saya ngobrol sama Pak Sutresno dan Pak Sutresno berkata begini, alangkah indahnya kalau di Ladies di Embong Sawo ini atau di Red Palace diadakan pembekalan supaya orang tua itu kalau mengirimkan anaknya sekolah, entah di dalam maupun di luar negeri, harus tahu setelah pulang apa sasarannya. Ya betul juga. Betul ya? Kadang-kadang kalau kita nggak tahu, salah loh. Saya pernah diundang Abalaf, gerejanya Pak, ini yang dulu dilayani oleh Pak Edilio.
Judulnya adalah Kemana Setelah SMA. Itu ratusan pelajar SMA, terutama SMA yang kelas 3 itu kumpul. Dan saya suruh membekali mereka, kemana setelah SMA? Dan ada yang tanya, Pak kemana setelah SMA? Enggak tahu saya. Mereka bilang, loh Anda pembicara kok enggak tahu? Maksudnya yang menentukan Anda. Betul ya? Bukan tanya orang lain, tapi tanya diri sendiri. Setelah SMA, itu saya mau jadi apa sih? Pinter masak? Yang ngambil chef kan? Betul? Atau belajar ke Bukres gitu loh, biar diajari ngulek. Loh, jangan sepelekan loh. Mengapa? Karena keahlian yang diserahkan kepada Tuhan itu luar biasa. Saya pernah baca puisi dalam bahasa Inggris, yang salah satu syairnya berbunyi begini. Kalau Anda tukang sapu jalanan, jadilah tukang sapu terbaik. Supaya malaikat di surga lewat pun berkata, di sini hidup seorang tukang sapu terbaik di dunia. Loh, ciamai. Oke? Artinya tidak ada pekerjaan rendah, tidak ada pekerjaan tinggi. Kalau kita melayani dengan hati, itu luar biasa. Dan mau merendahkan diri. Ada seorang bernama Richard dan Maurice. Dia sangat suka burger. Dan kegemarannya adalah cheeseburger. Kalau dia mau beli, antri sampai di depan, baru dilayani. Padahal sudah tua, biasanya anak-anak muda minggir supaya dia maju. Dia berkata, enggak, saya sesuai antri saja. Terus sampai akhir hidupnya, dia penggemar burger. Mungkin kalau kita berkata, siapa sih Richard dan Maurice? Mungkin banyak sih orang yang seperti itu. Tetapi kalau Anda tahu nama lengkapnya, Anda akan kaget. Nama lengkapnya adalah Richard and Maurice McDonald. Halo? Nama lengkapnya Richard and Maurice McDonald. Coba kalau kita memiliki jaringan seperti itu, mau antri enggak? Ini weku loh. Meskipun akhirnya dijual ke Rekrok. Betul ya? Akhirnya itu dijual. Tetapi lihat, dia punya brand internasional. Salah satu pemilik maskapai airline dari Korea. Betul ya? Ketika dilayani dengan tidak baik, dikasih kacang yang tidak disajikan di lepek yang baik, pesawat suruh balik lagi loh. Oke? Dan pengadilan Korea memutuskan untuk menghukum itu, meskipun dia anak konglomerat, karena tidak mendidik dengan baik. Orang sombong dan tidak beda loh. Cara berdirinya beda. Kalau orang sombong kayak ceret. Tahu ya ceret ya? Tangan kiri malang kerek, tangan kayak mulutnya ceret. Kalau marah, artinya seperti kalau ini air dalam ceret itu mulai mendidih, ngocrot betul? Kita dimarahi basah kuyup. Oke, tangan malang kerek. Waduh. Coba tepuk kiri kananmu, kayaknya kamu bukan begitu kok. Loh ya dong, kayaknya kamu enggak begitu. Dan sekarang kita lihat konklusinya. Lihat Lukas 4 ayat 7 sampai 11. Ini adalah aplikasi yang menarik di dalam kehidupan keseharian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Setiap kali rapat asyir, saya selalu milih duduk di belakang atau di tengah. Tapi seringkali sama Pak Sutrisno sama Pak Ani, Pak duduk di depan aja. Mengapa saya pilih di depan, di belakang? Bukan karena merendahkan diri. Ben enggak kedinginan kena AC. Oke? Dan saya pilih duduk di antara asyir-asyir. Asyirnya saya pilih Hendy, Cahyadi, Robi. Sing badannya gede-gede. Jadi bisa penadah angin AC bagi saya. Oke? Bapak Ibu yang tadi saya kasihi, kalau kita duduk di depan dan ternyata berkata, maaf Pak ya ini tempat bupati, ya kita harus pindah ke belakang. Gedung sudah penuh, pindah keluar. Tetapi seandainya kita di belakang dan tuan rumah, loh itu kok sahabatku, mari ke depan. Itu langkah indahnya. Saya pernah sebagai jemaat, waktu itu saya belum full time, waktu itu saya masih kerja di Andi, dan ada keperluan pekerjaan di Bandung. Saya berangkat sama kepala bagian yang lain, nginep di hotel dan dia tanya, besok kita ibadah di mana ya?
Ya udah ibadah di dekat aja. Dan waktu itu ada LCAD, gereja LCAD, gereja yang cukup besar di Bandung. Saya dengan Pak Subagio Soekarno duduk di belakang, supaya lihat ya. Dan Bu Gembalanya berkata begini, hari ini Pak Gembala ada pelayanan di Jakarta, seharusnya yang khotbah saya. Tetapi hari ini Pak Gembala kirimkan sahabatnya, Tuhan kirimkan sahabat Pak Gembala. Mari Pak Safir maju ke depan untuk khotbah. Saya itu seperti ketek ditulup dulu. Anda tahu ketek ditulup? Lah kan enggak siap saya. Pak Bagio bilang, kamu khotbah di sini. Enggak tadi kan kita memilih gereja sembarang. Kok disuruh khotbah? Ya itu penggembalanya itu tiba-tiba disuruh. Dan Anda tahu, itu khotbah tanpa persiapan. Untungnya gerejanya panjang lorongnya. Jadi sambil jalan saya mikir, ini ayat apa sih tak khotbah. Oke? Enggak gampang loh. Tapi cocok loh saya duduk di belakang suruh depan sendiri malah. Depan suruh khotbah. Sehingga sampai hari ini apa yang saya khotbahkan saya ingat persis loh. Mengapa? Khotbah dalam kendredekan. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tetapi seandainya saat itu saya tidak belajar berani taat untuk menyampaikan firman Tuhan meskipun tanpa persiapan. Mungkin saat ini saya tidak berdiri di hadapan Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.